Assalamualaikum. Ada suaranya Pak ya? Atau mungkin Prof bisa mulai dulu. Udah, oke, udah muncul. Suaranya udah ada. Udah bisa mulai Pak Bas belum? Halo? Pak Bas di mute, Pak PB ya, Pak Ikhwan ya? Enggak Pak, semuanya saya Pak, tiga-tiganya. Oh ini tiga-tiganya Pak Bas semua nih. Mantap. Topik kita hari ini apa? Hari ini tema kita digital literasi, identitas digital. Baik.
Jadi kita mulai aja Pak Bas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu ketiga. Insya Allah tidak kalah menariknya dengan minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang digital literasi, subtemanya identitas digital dan keamanannya. Identitas digital itu terkait dengan keabsahan kita sebagai pengganti kehadiran diri kita. Nah, hal yang sangat signifikan dalam keseharian kita adalah ada hal di sini saya menjelaskan tentang 3 hal yang terkait dengan identitas diri. Yang pertama adalah tanda tangan digital, kedua adalah interaksi dengan kegiatan finansial, yang terakhir adalah kegiatan dengan aktivitas profesi. Ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu identitas tanda tangan digital. Ya, menurut pemerintah, peraturan pemerintah nomor 2082, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi terhadap tanda tangannya, sehingga tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah. Nah, yang sekarang terjadi, terutama kita di akademisi, untuk keperluan skripsi, mereka hanya scan copas-copas. Bahkan ada temen yang bilang, lo mau gimana nih? Gue punya 18 profesor dan 3 dosen, mau lulus kagak? Gue siap semua. Gitu. Lo mau berani bayar berapa? Nah, jadi saking banyaknya tanda tangan dia punya dan bisa menawarkan kepada mahasiswa. Nah, padahal tanda tangan digital itu bukan hanya sebatas tanda tangan yang di copy paste oleh seorang untuk dalam keperluan apapun. Nah, tanda tangan digital ini memiliki kriteria tertentu yang di dalamnya terdapat identifikasi nomor KTP, lokasi tanda tangan, tujuan tanda tangan, dan informasi lainnya terkait tanda tangan itu untuk apa. Baik, selanjutnya. Nah, ada aplikasi yang sudah disahkan oleh pemerintah tentang tanda tangan digital.
Nah, aplikasi itu bernama Privy ID. Nah, sebentar lagi loading. Ya, Privy ID ini adalah aplikasi tanda tangan yang sudah disahkan oleh pemerintah RI dan dapat digunakan sebagai tanda tangan sah legal untuk keperluan apapun, entah itu keperluan akademik, pemerintahan, dan keuangan. Jadi Bapak Ibu silahkan di-download dan diaplikasikan. Adapun proses dokumentasi yang akan didigitalisasi di tanda tangan itu ada tahapannya begitu panjang dan nah ini dia. Jadi kita mendaftarkan dulu oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, ya. Nah nanti kita baru punya sertifikat ID tanda tangan. Nah, nanti dari situ kita punya password setiap melekatkan tanda tangan digital kita. Hanya berlaku satu tanda tangan. Jadi, apa yang dilakukan fakultas dengan membuat surat pernyataan sah tidaknya sebuah sidang skripsi, izin skripsi oleh satu tanda tangan, itu memang benar adanya. Karena apabila di dalam satu lembar lebih dari satu tanda tangan, maka akan ada teridentifikasi telah mengalami perubahan ketika ditandatangani oleh orang lain. Nah, nanti dari pihak TU Fakultas yang akan memberikan cap-cap yang lainnya untuk melengkapi lembar pengesahan lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu YouTube-nya seperti apa. Ada 2 YouTube yang saya akan gunakan untuk memberikan visualisasi tentang esensi dan proses digitalisasi tanda tangan. Videonya ada suaranya apa, Mas? Videonya nggak ada suaranya ya?
Ada Prof, mungkin loadingnya lama karena di rumah saya mungkin agak berat. Nanti bisa gitu. diklik Di bawah masing-masing ada di muncul. rumah. Oh gitu. Bisa ada masuk ke itu di klik di itu di share itunya videonya. Ya baik Prof. Di WA di grup WA ya di pelatihan. Tapi emang nggak muncul suaranya, emang nggak muncul ya. Tanda tangannya di handphone itu pakai tangan apa pakai ada pulpen ya? Pakai khusus pulpen, harus pulpen, Pak, pakai aplikasi Pak. enggak? Pakai aplikasi. Pakai aplikasi tanda tangannya itu. Oh gitu. Oke. Belajar dulu ya. Oh itu dia. Bentuk tanda tangan seperti tidak sama seperti bentuk tanda tangan biasa ya enggak ya? Pakai QR. Ya baik. Mohon maaf sebelumnya apabila terjadi delay antara rekan-rekan yang menyaksikan. Jadi pada video YouTube yang dijelaskan sangat jauh penerapan tanda tangan digital yang selama ini dilakukan oleh kami. Ya. Mungkin saudara-saudara juga bahwasanya cukup dengan scan, tempel, selesai. Tidak seperti itu. Dan jadi tanda tangan digital yang sah adalah melalui lembaga yang sudah disahkan untuk menciptakan tanda tangan digital tersebut. Ya. Salah satunya adalah bayar nggak ke itu daftar tanda tangan kita? Nggak bayar Pak. Ya. Baik, ini saya akan ribet aja. Apa namanya PPT ini akan saya share di grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nonton lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah tanda tangan digital yang menunjukkan identitas digital kita. Nah, setiap tanda tangan itu tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada keterangan ID nama, KTP, lokasi, keperluan, dan ukuran kilobaitnya. Jadi apabila kriteria telah memenuhi informasinya yang diselipkan dalam tanda tangan tersebut, maka sah secara hukum tanda tangan itu setara dengan tanda tangan basah. Dan beberapa lembaga yang menjamin keamanan ini adalah Sandi Negara, yaitu satu lembaga pemerintah yang memang menangani tentang digitalisasi dan teknologi digital, entah itu dalam berbagai keperluan, termasuk militer, keamanan negara, dan ekonomi yang sekarang lagi tren. Nah, sebenarnya ada lagi film bentuk tanda tangan sama seperti bentuk tanda tangan biasa apa beda, Pak Bas? Bentuk tanda tangannya. Tanda tangan biasa, bentuknya Word, bentuknya gambar pictures, tapi ketika dibuka melalui PDF, aplikasi keterangannya tidak bisa diedit, tidak bisa di-print. Jadi dia punya fungsi-fungsi yang memang mengamankan PDF tersebut. Dan kita memang baru, saya juga pas diminta Prof. Aceh untuk memberikan materi ini, wah ternyata gitu ya. Nah, jadi nggak semudah kalau ada pimpinan PASE juga mencatat hari ini saya tertangan digital dengan nama ini untuk keluar apa, dia mencatat semua satu-satu. Padahal tidak seperti itu. Jadi memang kita harus akui bahwasanya UNJ belum siap dengan digitalisasi tanda tangan ini. Buktinya dengan tidak adanya instruksi dari pimpinan mengenai pembuatan digitalisasi tanda tangan oleh seluruh dosen. Seperti itu. Benar, perlu diusulkan. Kamu mudah sekali ini dicuri tanda tangan kita bisa dicuri mahasiswa. Padahal nggak seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua adalah nomor telepon untuk keperluan berbagai keperluan fintech. Fintech itu finance teknologi. Secara nggak langsung saya jadi belajar tentang esensi sebuah nomor telepon ketika saya punya saudara kakak ipar yang meninggal suaminya. Nah, ketika dia meninggal suaminya untuk keperluan lainnya ternyata harus bawa surat waris, surat keterangan mati dan sebagainya untuk bisa mengakui nomor itu adalah milik istrinya. Begitu sulitnya memindahkan hak sebuah nomor telepon kepada keluarganya. Nah, telepon ini bisa kita anggap sebagai tidak bertuan saat ketika kita tidak membayar hingga masa aktif itu habis. Nah, makanya disarankan kenapa nomor WA harus sama dengan nomor kartu kita. Tujuannya adalah biar dikasih makan atau istilahnya adalah tetap membayar masa aktif. Saya sendiri memiliki 3 akun yang berbeda dengan tujuan adalah akun-akun uang saya simpan dengan tingkat keamanan tinggi, yaitu kartu yang pemerintah lah, plat merah. Untuk keperluan receh-receh yang Gojek, GoFood, dan sebagainya, saya pakai yang non-pemerintah. Nah, ini esensi sekali kenapa. Jadi ketika kita disebarkan nomor kita tersebut, tidak ada afiliasi yang terkait dengan keuangan dengan nomor tersebut. Itu disarankan oleh beberapa provider. Karena pernah kejadian, ketika nomor tersebut mati, tidak dirawat, dan terkait dengan nomor rekening, maka ketika nomor itu dibeli oleh orang lain, dan dia mengaktifkan nomor tersebut, maka dia bisa mengakuisisi nomor rekening dan mengambil semua bahaya juga. Jumlah tabungannya. Jadi Anda harus mencatat benar-benar nomor Anda yang terkait dengan keuangan. Jadi banyak kejadian yang sudah jebol. Jadi, jadi pokoknya saya menggunakan 2 kartu plat pemerintah, yaitu ada kartu Indosat sama Tri, sedangkan satu lagi adalah Telkomsel. Dan mengapa saya Telkomselnya Halo? Kalau untuk kartu-kartu yang prabayar atau pasca bayar, nah itu tidak akan diaktifkan untuk dijual ke orang lain. Dia akan bisa dibayar kembali lunas, maka aktif kembali. Beda dengan pasca bayar, prabayar yang memang ketika mati akan dilelang untuk orang lain ke publik, dan itu sangat membahaya. Benar. Di keuangan lebih baik pakai yang prabayar. Prabayar. Jadi ataupun kalau kita nggak bayar, dia akan ditahan sampai kita bayar lunas, maka aktif kembali. Seperti itu. Kayak pasca bayar yang bagus ya? Iya, Pak. Yang pakai yang kartu Halo kayak gitu kan? Ya, kartu Halo, saya pakai kartu Halo. Jadi ketika apapun yang terjadi saya nggak punya uang, paling nomor itu ketahan sampai saya sanggup bayar, nomor itu aktif lagi. Alhamdulillah kalau itu. Jadi untuk beberapa rekening saya memang saya laksanakan. Sedangkan rekening-rekening untuk yang tadi saya bilang untuk keperluan sosial, fintech, saya gunakan kartu-kartu yang non pemerintah. Biarinlah di. Harus punya. Bagus. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih fintech itu? Fintech adalah Asosiasi Fintech Indonesia, adalah platform untuk mengumpulkan perusahaan jasa keuangan menggunakan kemajuan teknologi dalam mengoperasikan bisnis mereka. Ya, Fintech telah resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital berdasarkan POJK nomor 13/2018. Nah, jadi ini sudah ada. Nah, ada hampir kecenderungan pendaftaran dilakukan melalui nomor telepon sebagai verifikasi. Itu. Nah, siapa saja yang bisa regulator dan pelaksana pembuatan regulatornya adalah yang pertama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kemkominfo.
Nah, ini adalah 3 lembaga pemerintah yang bisa mengeluarkan izin fintech. Lanjut. Nah, inilah sebegitu banyaknya macam-macam pembayaran yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Misalkan lembaga pembayaran, kita nggak kenal ini semua produknya apa nih, Saldomo, DadiPay, MNC Payment, Spot Dada, aduh, nggak paham lah. Nah, begitu banyak gitu. Nah, mungkin yang kita tahu adalah GoPay. Oppo. GoPay. Nah, itu yang pembayaran. Oppo. Kemudian Oppo ada nggak ya? Kita lihat mana Oppo. Ada tuh Oppo biru kecil, Oppo. biru. Kemudian leading, peminjaman, Laku, Ikro, Kredivo, Dana Kini, kemudian Pos System, ya. Nah, kemudian ada kripto dan apa nih, Limo, accounting, ya. Comparison, insurance, ada asuransi ya. Nah, jadi ini semua sudah mendapatkan izin pelaksanaannya di Indonesia. Ya. Nah, nanti dia akan mengkonfirmasi kita melalui nomor telepon, dan ini harus kita hati-hati betul menggunakan nomor telepon kita, harus terkonfirmasi, harus foto KTP, harus foto bareng kartunya, dan itu harus dijaga tadi. Ya. Dan kebanyakan beberapa orang mempertahankan kartunya karena sudah share gitu, dan dia sampai lupa. Sebaiknya Anda segera replace ya, kalau Anda menggunakan WA, replace kartu yang lama dengan kartu baru. Karena akan terjadi saatnya pada saat kartu Anda dilelang keluar, ada orang yang pakai, maka bisa disalahgunakan. Dan itu sangat berbahaya. Apalagi Anda menyimpan backup secara digital, maka si orang yang baru tadi akan mempunyai percakapan-percakapan Anda setelah di-download via online. Dan itu sangat berbahaya. Jadi saran saya, buat yang nomor WA-nya sudah mati kartunya, segera ganti dengan kartu Anda sendiri. Terus Pak, gimana kalau kayak tadi kejadiannya seperti saudara Bapak saat suaminya meninggal, dan kartu tersebut, kartunya kartu simpati, ini memang agak susah, saya kegerai udah berkali-kali. Ya udah Pak, gini aja, Bapak megang kartunya nggak? Punya. Ya udah, kalau gitu Bapak silahkan unregistrasi. Maka itu jadi kartu tidak bertuan, lalu Anda registrasi dengan nama istrinya yang bersangkutan. Nah, maka sudah pindah tangan. Jadi ketika Anda punya nomor kartu yang tidak bertuan, entah ini punya siapa, udah unregistrasi aja. Kemudian Anda registrasi ulang dengan KTP Anda yang baru. Itu yang saran yang paling mudah untuk kita memiliki kartu yang entah tidak bertuan. Entah identitasnya kemana, atau tadi meninggal kah, atau beli baru tapi tiba-tiba udah bisa dipakai. Nah, itu kita harus verifikasi agar benar-benar yang melekat pada kartu itu adalah KTP kita. Bukan KTP orang lain ataupun tanpa identitas. Baik. Nah, ini adalah beberapa aplikasi mobile banking. Ada Brimo, ada Mandiri Mobile, BCA Mobile, dan BNI Mobile. Nah, ini semua dilakukan verifikasinya melalui nomor kartu HP. Ya, jadi yang tadi saya sudah ingatkan, bahwasannya penting sekali kita meregistrasi dengan menggunakan kartu-kartu pasca bayar. Di mana kartu tersebut apabila mati atau kita lupa bayar, maka tertahan sehingga tidak dipublikasi untuk orang lain. Dengan kartu prabayar akan dipublikasi, lalu dengan segala kekurangannya, maka akan bisa diambil alih oleh orang lain. Seperti itu. Nah, kita akan mengenal yang namanya OTP.
Baik, apa itu OTP? OTP adalah one time password. Ya. Ini sudah tidak asing karena saat Anda menggunakan mobile banking, akun Gojek, GoPay, Oppo, dan Dana dan sebagainya, ketika Anda pertama kali menggunakan password, ini akan diminta. Ini tujuannya adalah saat Anda mengaktifkan, benar-benar Anda penggunanya. Karena kalau dahulu sebelumnya cukup dengan password, dengan nomor HP, maka seseorang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, sekarang ada tambahannya, yaitu one time password yang diberikan melalui via SMS ke nomor kartu yang bersangkutan. Rekan saya, seorang entrepreneur web developer, itu sudah kala 30 juta bulanan sebagai passive income, itu tidak ada henti-hentinya, entah Gmail-nya, entah Facebook-nya selalu dihack orang. Nah, setelah menggunakan sistem one time password ke nomor yang bersangkutan, maka semua sudah selesai. Maksudnya apa? Ketika hendak login si hacker ini, dia akan diminta password melalui nomor telepon. Nah, dia kan tidak pegang nomor teleponnya, sehingga dia gagal. Jadi dengan menambahkan fasilitas OTP setiap login di Google, di Facebook, di WhatsApp, dan sebagainya, seorang ini akan sudah cut, sudah tidak bisa bisa membobol. Kecuali dia punya teknologi membuat cloning kartu. Memang sangat sulit, yaitu dia punya kartu yang sama dengan yang bersangkutan, sehingga dia bisa mendapatkan OTP juga seperti halnya yang bersangkutan. Tapi itu sangat tidak mungkin. Nah, jadi sejak pakai OTP setiap login. Jadi ini fasilitas yang disiapkan di Google, Facebook, dan aplikasi keuangan lainnya adalah saat ketika login mengeluarkan OTP one time password. Nah, terkadang hacker juga pintar ketika OTP dia tidak punya, maka dia ngaku-ngaku dari pihak bank. Halo Ibu, apakah Ibu ada ini password OTP gini-gini? Oh iya, akhirnya diambil. Jadi sering kali dari pihak Oppo, entah Gojek, bikin iklan, tolong Anda akan dapat OTP, dan ini sangat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada pun, termasuk pada driver. Jadi driver-driver yang oknum itu sengaja melakukan verifikasi sehingga ke nomor bersangkutan dia dapat OTP, dia tidak dikabarkan. Dan itu banyak. Kalau Anda searching OTP pencurian rekening, itu sudah banyak kasus. Jadi penting kalau Anda mengaktifkan menu OTP saat Anda punya aplikasi, sehingga ketika Anda mau login OVO tidak hanya pattern atau password, tapi tambah OTP. Jadi ketika Anda mau login, Anda dapat SMS dari pihak OVO-nya, Anda isi, baru bisa jalan. Jadi siapapun yang punya password Anda, ketika dia tidak dapat SMS konfirmasi dari pihak OVO-nya, itu sia-sia. Jadi ini fasilitas tambahan keamanan yang bisa digunakan untuk menggunakan keperluan online. Dan ada mahasiswa saya yang melaporkan kalau dia sudah ngasih password Facebook, dan ternyata disalahgunakan oleh rekannya untuk pinjaman aku laku senilai 4 juta. Jadi dengan login aku laku dengan Facebook, itu dia bisa meminjam dana. Jadi ada 2 akun yang memang harus Anda benar-benar jaga, yaitu akun Facebook dan Google, di mana ada beberapa fintech, ya, finansial teknologi yang memang cukup dengan registrasi via email atau Facebook, dan dia sudah bisa pinjam. Jadi jangan pernah Anda meminjamkan password email Anda ke orang lain yang mungkin Anda tidak kenal, maka bisa disalahgunakan dalam finansial digital yang saat ini sedang marak dengan adanya seperti itu. Baik, yang terakhir adalah identitas melalui email. Sangat disayangkan kalau anak-anak sekarang alay-alay, namanya aneh-aneh.
entah itu namanya Conan Edogawa 99, ya, kemudian Sagittarius Love apa. Jadi penting kita menggunakan email dengan nama kita atau singkatan dari nama tersebut apabila memang sudah ada yang punya. Banyak dari beberapa fintech itu atau yang kemarin kita sudah bahas untuk e-perpustakaan dan sebagainya, dia mengkonfirmasi via email kita. Nah, jadi penting nama email kita adalah mencirikan identitas kita, nama kita, seperti itu. Karena nanti dari email ini orang akan menimbulkan trust, percaya, oh emang namanya dia. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa yang namanya tidak sesuai atau agak-agak mirip, diganti, bikin email baru yang memang benar-benar menunjukkan identitas Anda sendiri. Nah, ini penting. Tujuannya adalah jangan sampai dikonfirmasi, wah ini emailnya nggak jelas nih. Kalau untuk Facebook, saya pernah bikin Facebook alay, langsung 1 hari konfirmasi jadi, besoknya udah ke-delete. Anda dinyatakan tidak sesuai dengan Dukcapil, nama Anda. Coba bayangin, langsung mati Facebook saya. Namanya Den Babas, Betawi. Sedangkan dengan Den Babas Betawi, saya namain di Gmail, nggak ada masalah. Jadi, untuk Facebook kayaknya agak ketat. Ya. Jadi kita tidak sembarangan bisa membuat sesuatu, langsung di-blok dan akhirnya hilang. Nah, email ini juga sekarang jadi identitas saat Anda membeli laptop. Jadi saya ditanyain juga, Pak, ini mau emailnya asal atau apa nih Pak untuk laptop? Nah, jadi untuk laptop sekarang itu fasilitasnya adalah tidak perlu mengisi serial number untuk Microsoft, Windows, dan Office-nya. Cukup dengan email kita saat membeli, maka gratis Windows dan Office-nya. Jadi kalau kita install ulang pun, recovery-nya dengan menggunakan email kita. Office dan Windows-nya gitu. Nah, jadi tadi untuk keperluan apapun makanya jangan sampai lupa agar email kita ini benar-benar mewakili diri kita. Baik, ada hal beberapa yang dipersiapkan yang perlu diperhatikan saat Anda menggunakan financial technology. Selain yang sudah disebutkan awal adalah menjaga nomor rekening kita yang terkait dengan nomor HP, yaitu memutus hubungkan nomor HP kita terhadap nomor rekening saat sudah tahu nomor itu sudah hangus. Itu sangat-sangat diperhatikan oleh pihak telepon, penyedia seluler. Jadi beberapa artikel yang saya baca, sebelum saya bisa sampaikan di sini, bahwasanya tadi khusus kartu yang prabayar agar segera memutuskan hubungan koneksi nomor tersebut dalam nomor rekening yang terkait harus segera diputuskan. Telepon datang, Pak mau konfirmasi nih nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif sebagai nomor untuk rekening saya. Siap, gini-gini. Baik. Jadi satu. Yang kedua adalah jangan gunakan fasilitas publik. Jadi saat Anda melakukan, Anda sebenarnya secara umum dilarang menggunakan WiFi gratisan. Entah itu di McDonald's, KFC, masjid, atau yang lainnya. Kenapa? Dari situlah pusat terbocornya biodata Anda. Jadi terhubung dengan WiFi gratisan adalah bencana. Ya. Terhubung dengan WiFi gratisan, entah itu di publik yang apalagi publiknya seperti tadi rumah makan, tempat wisata. Kemudian pengguna VPN, private
network yang pernah kejadian pada saat akhir 2019 saat pemerintah memblokir WhatsApp. Nah, beberapa rekan dari beberapa daerah, contohnya yang dilaporkan dalam berita adalah 3 nasabah bank tertentu setelah menggunakan VPN, rekeningnya habis. Jadi VPN itu membuka peluang hacker untuk masuk ke laptop atau ke HP kita untuk mencuri data informasi apa saja. Nah, jadi saat Anda menggunakan VPN, sebaiknya dihindarilah. Nggak perlu-perlu amat, jangan sampai Anda menggunakan VPN dalam HP Anda. Karena dengan sendirinya, informasi digital apapun yang ada dalam HP Anda bisa diambil oleh orang lain. Sebenarnya ada pembahasan lagi yang menarik tentang identitas digital, yaitu saya belum sempat buat PowerPoint-nya, yaitu identitas profesi. Khususnya bagi yang sudah bekerja dengan punya email institusi sendiri. Karena ini terkait dengan yang pertama adalah Google Scholar, Orchid, Scopus, dan LinkedIn. Karena sosial media profesi yang saya sebutkan di atas adalah menunjukkan seberapa besar Anda terkenal secara publikasi akademik dan mitra-mitra Anda dengan menggunakan LinkedIn, Orchid, Scopus, dan Google Scholar. Saya mohon maaf belum bisa menampilkan karena memang tidak semua yang hadir di sini memiliki akun-akun tersebut. Walaupun demikian, Anda bisa mencobanya untuk membuat saat Anda punya publikasi di artikel, hubungkan dengan email Anda dan Google Scholar, seperti itu. Baik, itulah beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi tentang identitas digital dan keamanannya. Dari saya, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan yang hadir hari ini, silakan. Ya, silakan ada yang bertanya. Luar biasa, subhanallah Pak Bas. Tapi jadi ini nomor handphone yang udah tersebar ke WA, tapi dia pasca bayar aman ya Pak Bas ya? Nomor handphone saya kan satu semua untuk semua tuh. Ya, untuk perbankan, untuk semua itu tuh aman ya kalau pasca bayar ya. Pak. Jadi usahain ada nomor yang memang tidak terkenal. Yang kita tahu hanya kita doang sama keluarga itu yang memang untuk keluar finansial. Benar. Tapi kan ada yang lain lah, ada password, ada ini, ada pin, ada pertama pas masuk ada apa dulu tuh kalau mandiri ya. Kalau mandiri kita permasuk ada pertama masuk ada dulu tuh ada password apa password dulu ya. Pertama password lakukan transaksi juga ada. Ya memang pokoknya sih dari lagi ya. Kita kan mikirnya seperti itu Pak. Kalau buat hacker nggak kayak gitu Pak. Asal tahu nomor kitanya. Biar di recovery selesai. Oh gitu ya. Tahu nomor kita udah kena semua ya. Iya. Jadi untuk nomor rekening yang aktivitas tinggi dengan nominal besar. Kalau gitu lebih aman naruh uang yang besar, jangan pakai yang m-banking ya, yang tidak ada terkait dengan m-banking kalau yang jumlah besar ya. Ya begitu Prof. Jadi kalau untuk yang kayak GoFood, Oppo, saya pakai yang Tri lah, itu mah udah. Benar. Untuk yang gede-gede saya mau khusus satu nomor yang pasca bayar. Yang gede-gede di Bank Muamalat ada, Bank Muamalat ada fasilitas bank hanya untuk menyimpan aja tuh, kita nggak bisa narik ATM, nggak bisa pakai ATM, nggak pakai kartu ATM dan bisa mobile banking, jadi aman dari hacker kalau itu ya. Baik. Silahkan ada yang bertanya yang lain silahkan. Ika hadir nggak Ika? Ika. Ada hadir nggak? Nggak kelihatan.
Silakan daftar hadirnya diisi, yang belum yang isi daftar yang hadir silakan diisi ya. Saya kirim via saya pakai dua, pakai siaran dan juga pakai grup. Assalamualaikum Pak Abbas, Baik, Pak Dr. Abbas dan Salam. Pak Prof Aceng. Silakan. Terima kasih infonya. Agak deg-degan juga ya dengar-dengar soal hacker dan sebagainya, bukan agak, sangat-sangat deg-degan. Pertanyaan saya adalah ketika nauzubillah min dzalik, kalau seandainya itu benar terjadi, untuk kasus-kasus sebelumnya apa nggak diganti sama bank uang? Hang on a second, honey. Apa nggak diganti sama bank, Pak Dr. Abbas? Terus yang kedua, ini baru nih, saya baru dengar soal apa sih, gimana sih bilangnya, Prividi. Oke, Prividi. Institusi mana Pak Dr. Abbas yang sudah menggunakan itu? Karena tadi saya mau kayaknya kelewatan Pak Abbas tentang soal itu. Terima kasih. Ya, tanda tangan digital ini sebenarnya untuk di Indonesia ya. Jadi untuk transaksi di Indonesia yang diterima melalui undang-undang adalah dengan aplikasi ini gitu. Jadi mungkin tiap negara punya aplikasi yang disahkan oleh pemerintah setempat untuk digunakan sebagai tanda tangan digital. Seperti itu. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang disahkan oleh pemerintah ini, maka dia punya wewenang untuk bisa digunakan sebagai transaksi digital. Atau melalui tadi ada departemen tertentu yang sudah kerjasama, jadi dia bisa mengeluarkan tantangan digital. Jadi pokoknya semua harus di bawah kerjasama pemerintah. Nah, untuk yang sifatnya umum, warga negara, digunakan aplikasi ini untuk tanda tangan yang sah secara hukum dan kenegaraan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak kalau ada penyalahgunaan entah dari kartu yang lupa di-upgrade sehingga sudah hangus dan salah gunakan, atau ketika ada VPN dijebol dia disalahgunakan. Bahkan ada beberapa teman saya yang dari entah organisasi apa saya lupa, sampai ratusan juta hilang, dia hanya bilang ini kesalahan Anda, tidak bisa menjaga privasi Anda, gitu aja. Tidak ada jaminan Nggak diganti? Enggak. Nggak diganti? Kesalahan bukan di pihak nasabah, kecuali kesalahan sistem yang sifatnya sempat ada beberapa juga yang memang kendalanya di sistem keuangannya, maka pihak bank yang mengganti. Jadi ada jadi memang kita tidak boleh pelit terhadap kuota saat di ruang publik. Jangan ngambil wifi, itu udah pasti kejebol. Saya lagi pernah pagi-pagi di KFC mau online, ada satu orang lagi nunduk, saya curiga nih, lagi nunggu masa. Saya bilang, ngerinya pas saya onces langsung pindah semua data rekening, data ini semua. Saya udahlah, saya ada perlu apa ya, entah itu rapat sidang skripsi atau apa, tapi saya harus ada di UT bersama istri, dan saya gimana, ya tetap harus pakai sendiri gitu. Jadi menjadi menahan ego aji mumpung ketimbang kecemplung gitu. Iya, betul. Harus pakai hotspot sendiri, pakai data sendiri, tidak pakai yang gratisan. Iya. Saran yang baik. Ya, betul. Ya, terima kasih. Serem juga ya. Berarti orang Indonesia udah pinter-pinter ya jadi hacker. Ya, sayang. Pinter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Ika. Assalamualaikum. Dan untuk mahasiswa juga penting properti saya mumpung ada kesempatan. Jadi tolong identitas WA itu gunakan nama dan nomor registrasi. Jangan pakai nama alay. Karena beberapa laporan di WA Group, beberapa mahasiswa dikasih nilai E karena nomor WA-nya tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi untuk saat ini, karena identitas Anda adalah WA Anda, itu nggak usah malu tulis nama lengkap sama nomor registrasi. Jangan sampai kejadian kasus nilai E yang terjadi pada mahasiswa 2019 dengan mata kuliah dosen lain. Ada beberapa dosen juga kita ngasih nilai E karena namanya alay-alay, tidak sesuai dengan identitas
dia kalau dia tidak sadar kalau WA tersebut digunakan dalam grup atau email tersebut dalam Ya, Google benar. Classroom adalah mewakili identitas Benar. dia. Jadi segeralah buat email yang memang nama Anda dengan keterangan sebagai first name last name-nya adalah nama dan identitas nomor registrasi. Email terkait juga dengan Google Classroom ya, dan Google Classroom otomatis ya, Google Classroom ya, Ya, nyambung Pak. ya. Google Classroom kan namanya keluar. Dan Kahoot dan lain sebagainya, benar-benar banyak nama-nama yang nggak jelas, benar-benar. Jadi kita nggak nilai emang kalau nilainya namanya tidak sama dengan yang di Siakat. Jadi sudah sama dengan memang Siakat berarti ada ya. langkah pertama adalah membuat email baru dengan nama nama kedua atau dengan email yang sama tapi first name dan last name-nya diisi dengan nama lengkap dan norek. Karena yang keluar adalah first name dan last name, bukan nama emailnya. Jadi nama email yang sudah kadung Anda gunakan itu mungkin udah ganti di first name sama last name-nya aja. Karena itu akan tampil di Google Classroom sebagai identitas Anda. Seperti itu. Benar. Bagus. Kalau Kahoot nyambung nggak? Kahoot nyambung. Kalau login pakai login itu nyambung ke mana tuh Kahoot? Ada Kahoot yang nyambung ke yang sebagai pengguna tersebut. Kalau yang login, tapi kalau yang tanpa login kan dadakan tuh. Mahasiswa bisa sembarangan tuh nulis namanya tuh. Otomatis nilainya walaupun nilainya bagus nggak kasih nilai karena nggak dikenal kan? Iya. Benar juga tuh. Bagus. Baik, Prof, itu baik, aja. Silakan mahasiswa ada yang bertanya. Peserta yang lain ada yang bertanya nggak selain? Ada yang bertanya lagi barangkali, silakan. Kalau tidak ada ya terima kasih Pak Bas ya. Sampai minggu depan masih ada beberapa kali lagi Pak Bas itu dan materi-materi yang sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Bas. Tunggu satu Prof ya. Saya ambil gambar itu buat foto bareng-barengnya. Mohon ini ya Pak Bas divideokan, divideokan dan di-upload di itu di. Sudah Pak ya. Ini linknya di grup ya supaya bisa diulang lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah teman-teman. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.